Halo semuanya, welcome to my channel. Untuk kamu yang suka belajar atau lagi belajar atau cuma ngeliatin orang belajar, channel ini cocok untuk kamu. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulailil, guru matematika dari MAN Kota Pasuruan. Nah, ketemu lagi dengan Bulailil. Di video kemarin kita sudah belajar tentang matriks. Ada matriks 1, ada matriks yang kedua. Nah, video kali ini kita nanti akan belajar tentang determinan dan inverse matriks, yaitu materi pada KD 4 di Matematika Wajib kelas 11. Nah, di materi ini nanti Bulailil akan mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama adalah determinan matriks untuk ordo 2x2. Lalu yang kedua yaitu mempelajari inverse matriks untuk ordo 2x2 juga. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang persamaan matriks yang berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap selalu semangat belajar. Kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi determinan dan inverse matriks. Ini adalah materi pada KD 3.4 pada materi matematika kelas 11 semester 1. Oke, kita lanjut. Di materi kali ini nantinya ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama itu determinan matriks ordo 2x2, lalu ada inverse matriks ordo 2x2, ada matriks bentuk XA sama dengan B dan matriks AX sama dengan B. Oke, kita lanjut. Nah, untuk materi yang pertama, sebelum masuk ke materi pertama, kita perlu ketahui kompetensi dasar pada KD 3.4 ini, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, untuk pembahasan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas matriks yang berordo 2x2. Nanti untuk matriks yang ordonya 3x3 di next video selanjutnya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis determinan dan inverse matriks berordo 2x2. Lalu, peserta didik juga dapat menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2. Selanjutnya dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2. Oke, selanjutnya untuk materi yang pertama kita membahas tentang determinan matriks ordo 2x2. Nah, untuk determinan ordo 2x2, matriks ordo 2x2, misalkan saya punya matriks A, itu nanti determinannya itu dinotasikan dengan bentuk seperti ini, seperti tanda mutlak, dan di dalamnya adalah nama matriks tersebut. Jadi kalau misalkan matriks A, berarti determinannya adalah simbolnya tanda kurung tegak gini, seperti simbol tanda mutlak, dan di dalamnya adalah nama matriks tersebut. Jadi misalkan saya punya matriks A adalah A, B, C, D ya.
Selanjutnya, kalau ditanyakan determinan matrik A, caranya adalah tinggal A kalikan silang kalikan D. Selanjutnya, dikurangi bagian dari ujung kanan atas B kalikan C. Sangat mudah kan? Saya beri contoh soal. Misalkan saya punya matrik A, elemennya itu 1, 3, 1, min 2. Kalau ditanyakan determinan matrik A, berarti caranya 1 kalikan min 2, ya. Ini komutatif, bisa juga dibolak-balik, 1 kali min 2 juga nggak apa-apa. Lalu dikurangi 3 kalikan 1 atau 1 kalikan 3, sama aja. Selanjutnya kita hitung min 2 dikalikan 1, hasilnya adalah min 2. Lalu 3 kali 1 hasilnya 3, dan ini tandanya negatif ya. Berarti negatif 2, negatif 3, negatif 5 hasilnya. Selanjutnya inverse matrik ordo 2 kali 2. Kalau kita sudah paham determinan matrik, kita beralih ke inverse matrik. Karena di inverse matrik tersebut kita menggunakan rumus determinan. Inverse matrik A itu notasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya matrik A, notasi inverse-nya itu A pangkat min 1, seperti ini. Kalau kita punya matrik B, berarti notasi inverse matriknya adalah B pangkat negatif 1. Dan untuk rumusnya itu 1 per determinan matrik tersebut dikalikan dengan, nah ini yang berubah posisi, yang biasanya di sini adalah elemen A itu tukar tempat dengan elemen D. Jadi A sama D tukar tempat. Sedangkan elemen B sama C ini posisinya sama, hanya saja operasinya kasih negatif. Nah, seperti itu mengingatnya. Jadi posisi A sama D bertukar tempat, posisi B dan C tetap, tapi tandanya berubah. Kalau misalkan tandanya di sini misalkan nilainya 2, maka inverse-nya di sini ditulis min 2. Tapi kalau di sini nilainya itu min 4, maka di sini nanti hasilnya 4. Kita ke contoh soal. Seperti soal yang tadi, saya punya matrik A, elemennya 1, 3, 1, min 2 ya. Yang kita bahas adalah ordo 2 kali 2. Inverse-nya seperti yang tadi kita cari adalah 1, kan rumusnya 1 per determinan A. Ini determinannya ya. Tadi kita sudah menghitung determinannya adalah negatif 5. Nah, selanjutnya dikalikan adjoinnya ini. Posisi D sama A ini kita tukar. Berarti negatif 2 ada di elemen baris pertama kolom pertama. Ya. Selanjutnya 1. Posisinya yang awalnya baris pertama kolom pertama menjadi baris 2 kolom 2. Nah, ini A sama D tukar posisi. Sedangkan 3 sama 1 ini nilainya posisinya tetap, tetapi nilainya berubah. Yang awalnya positif dia berubah jadi negatif. Selanjutnya masing-masing dikalikan negatif 1 per 5. Jadi min 2 kalikan negatif 1 per 5. Negatif sama negatif kan positif, jadi 2 per 5. Selanjutnya min 3 kalikan ini, hasilnya 3 per 5. Lalu min 1 kalikan ini, hasilnya 1 per 5. 1 kalikan negatif 1 per 5, hasilnya negatif 1 per 5. Jadi ini adalah hasil dari inverse matrik ordo 2 kali 2. Oke, lanjut ke matrik bentuk AX min B. Jadi misalkan nanti kita punya suatu matrik ya, suatu soal diketahui matrik A sama matrik B, kita ditanyakan matrik X. Nah, bagaimanakah rumusnya? Misalkan diketahuinya kan matrik AX sama dengan B. Masing-masing ruas saya kasih inverse matrik A. Ya. Selanjutnya berdasarkan sifat asosiatif ya, ini inverse A sama A bisa diselesaikan terlebih dahulu. Dimana inverse A kalikan A itu kan hasilnya adalah suatu matrik identitas. Sedangkan ruas kanan ini tetap ya, suatu matrik identitas. Dan suatu matrik identitas
dikalikan dengan suatu matrik akan menghasilkan matrik itu sendiri. Jadi nanti jika ditanyakan suatu matrik X dengan bentuk AX sama dengan B, caranya kita cari dulu inverse matrik A-nya, selanjutnya dikalikan dengan matrik B. Contohnya seperti gambar yang tertera di layar, yaitu misalkan saya punya matrik A itu elemennya 1, 2, min 1, 3, sedangkan matrik B elemennya 4, 2, 1, 3. Ditanyakan matrik X. Nah, ini kan bentuk AX sama dengan B. Makanya penyelesaiannya adalah kita cari A inverse-nya dulu. Jadi inverse dari matrik A, selanjutnya hasilnya nanti dikalikan dengan matrik B. Jadi kita cari inverse dari sini dulu, yaitu 1 per determinannya matrik A, 1 kali 3, 3, dikurangi 2 kali min 1, min 2. Selanjutnya dikalikan adjoin A-nya, 1 sama 3 posisinya bertukar tempat. Lalu 2 sama min 1 ini posisinya tetap, tetapi tandanya yang berubah. Jadi 2-nya jadi min 2, min 1-nya jadi 1. Nah, seperti ini. Sedangkan matrik B tetap aja dulu. Nanti kita selesaikan kalau inverse matrik A-nya sudah ketemu. Lalu 1 per 3 dioperasikan dengan ini. Min ketemu min jadi positif ya. Jadi 3 ditambah 2, 5. Nah, selanjutnya ini bisa kita selesaikan dengan operasi perkalian matriks dulu ya. 3 kali 4 hasilnya adalah 12 ditambah min 2 kali 1 adalah min 2. Tadi hasilnya 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Nah, ini kita selesaikan dulu hasil perkaliannya ini. Oh, maaf. Nah, kita selesaikan dulu hasil perkaliannya operasi ini dulu ya. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk materi perkalian matriks bisa dilihat di materinya Bulailil di video sebelumnya ya. Sudah ada materi perkalian matriks. Nah, nanti ini diselesaikan akan menghasilkan matriks 10 dengan elemen 10, 0, 5, 5. Selanjutnya diselesaikan dengan perkalian skalar 1 per 5. 10 bagi 5 2, 0 bagi 5 0, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Jadi matriks X ketemu elemennya 2 0 1 1. Dan bentuk matriks selanjutnya yaitu XA sama dengan B. Nah, ini hanya tukar posisi, yang tadinya A-nya itu di depan, sekarang A-nya di belakangnya X, yang di depan adalah X-nya. Ya. Seperti yang tadi, masing-masing kita tambahkan A inverse ya. Habis itu dengan sifat asosiatif kita selesaikan dulu matrik A dikalikan inverse matrik A, yang nantinya akan menghasilkan suatu matrik identitas, dan matrik identitas dikalikan suatu matrik akan menghasilkan matrik itu sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat apabila yang ditanyakan itu ada di depan ya, yang ditanyakan ada di depan, X-nya kan ada di belakang, A-nya kan ada di belakang, berarti nanti penyelesaiannya A-nya itu juga taruh di belakang, A inverse-nya taruh di belakang ya. Kalau yang tadi A-nya ini kan ada di depan ya, nanti penyelesaiannya A inverse-nya itu di depan. Jadi untuk mengingatnya, apabila ada suatu bentuk perkalian matriks seperti ini, teman-teman lihat, jika yang ditanyakan ini ada di tengah seperti ini, A-nya itu ada di depan, berarti penyelesaiannya nanti A inverse-nya itu taruh di depan ya. Tetapi kalau misalkan A-nya ini ada di belakangnya X ya, berarti nanti penyelesaiannya adalah A inverse-nya taruh di belakang setelah B. Untuk latihan soalnya sama seperti yang tadi, kita selesaikan dulu ya.
Nah, ini A-nya kan ada di belakangnya X, jadi A inverse-nya kita taruh di posisi belakang. Penyelesaiannya juga sama ya. Kita selesaikan dulu hasilnya, inverse-nya, selanjutnya bisa dikalikan dengan matriks B. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga materinya bermanfaat dan paham. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang latihan soal. Jadi untuk selanjutnya kita berlatih latihan soal, semoga bisa lebih paham lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke latihan soal. Biar teman-teman semuanya bisa lebih memahami ya. Misalkan saya punya matriks A, itu adalah karena ini adalah matriks ordo 2 kali 2 materinya, jadi kita buat matriks A itu ordonya 2 kali 2. Misalkan isinya elemennya itu 2, min 5, 4, dan 7 ya. Matriks A elemennya 2, min 5, 4, 7. Lalu ditanya inverse matriks A. Oke, sebelum kita menyelesaikan, teman-teman harus ingat dulu bahwasannya mencari inverse matriks A kita juga membutuhkan determinan A, karena untuk mencari inverse A itu kan 1 per determinan A. Nah, ini kita cari dulu. Lalu yang sebelah sini tadi yang dibalik, 2 sama 7 itu posisinya dirubah. 2 awalnya itu di baris pertama kolom pertama, sekarang berada di baris 2 kolom kedua. Lalu 7 yang awalnya baris kedua kolom kedua menjadi baris pertama kolom pertama. Nah, seperti ini. Untuk negatif 5 sama 4 itu posisinya tetap, hanya saja tandanya yang dirubah. Negatif 5-nya jadi 5, 4-nya jadi negatif 4. Nah, kita cari determinan dari A dulu. Boleh teman-teman langsung masukkan sini ya, atau cari dulu, ditulis dulu enggak apa-apa. Kita cari determinan dari A. Jadi kita kalikan dulu, 2 dikalikan 7. Hasilnya adalah berapa? 14. Dikurangi. Selanjutnya negatif 5 itu kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah negatif 20. Oke, paham teman-teman? Kita lanjutkan. Yang sebelah sini kita tulis tetap aja. Nah, seperti ini. Yang bawah kita hitung. Negatif ketemu negatif, nanti hasilnya adalah positif. Jadi 14 ditambah 20 hasilnya adalah 34. Ini kita tulis sama 7, 5, min 4, 2. Nah, sampai di sini. Nah, ini boleh kita kalikan atau sampai di sini aja. Kalau misalkan kita kalikan, jadi masing-masing elemen kita kalikan dengan 1 per 34. 7 per 34 kan nggak bisa diselesaikan. Kita tulis tetap aja. 5 bagi 34 juga nggak bisa. Jadi kita tulis tetap. Negatif 4 bagi 34 juga nggak bisa. Kita tulis tetap. 2 bagi 34 bisa kita sederhanakan. Ini hasilnya 1, yang ini dibagi 2. Hasilnya 17. Udah sampai di sini. Selanjutnya kita Oke, seperti itu tadi latihan soal yang pertama, menentukan inverse matriks. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Misalkan saya punya suatu bentuk persamaan matriks
X, ini ada suatu matrik ya, 0, 1, min 1, 2 sama dengan 3, min 1, min 6, 8. Nah, teman-teman perlu diingat ini bentuk persamaan matrik. Persamaan matrik yang mana? Ini berarti ini kita misalkan sebagai X ya, ini adalah X-nya, ini adalah A-nya, ini adalah B. Jadi nanti untuk mencari X-nya ya, untuk mencari X-nya jadi persamaannya adalah A-nya ini posisinya setelah X, yaitu berada di posisi kedua di belakang. Jadi A-nya juga nanti A inverse-nya berarti posisinya juga yang kedua seperti ini. Ya, masih ingat? Oke, lanjut kita selesaikan penyelesaiannya. Berarti untuk mencari X-nya itu adalah kita tulis B-nya dulu. Elemennya 3, min 1, min 6, 8. Lalu A inverse, berarti kita cari A inverse-nya ini 1 per, jadi determinan dari A inverse, determinan dari A maksudnya. Jadi 0 kalikan 2 hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya dikurangi 1 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Nah, selanjutnya yang ini 0 sama 2 posisinya dibalik, 2-nya jadi baris 1 kolom 1, 0-nya jadi baris 2 kolom 2. 1 sama negatif 1 posisinya tetap, tetapi tandanya berubah, 1 jadi negatif 1, negatif 1 jadi 1. Oke. Yang ini yang matrik B kita tulis lagi. Ini kita hitung determinan dari matrik A, negatif ketemu negatif, positif, jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1. Ini kita tulis lagi. Nah, 1 bagi 1 kan hasilnya 1. Berarti langsung aja kita nanti menyelesaikannya mengalihkan dari hasil matrik B dikalikan inverse-nya matrik A. Nah, ini kenapa hilang? Ya karena 1 bagi 1 kan hasilnya 1. 1 kalikan setiap elemen dari matrik dari inverse matrik A, hasilnya juga tetap. Selanjutnya kita kalikan kedua matrik ini. Yang pertama kita mengalihkan baris 1 pada matrik B, kita kalikan dengan kolom 1 pada matrik inverse matrik A ya. Jadi 3 dikalikan dengan 2 dulu. Jadi ini 3 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 6. Ditambah min 1 kalikan dengan 1 hasilnya adalah negatif 1 ya. Selanjutnya adalah baris pertama pada matrik B kalikan dengan kolom kedua pada inverse matrik A. Jadi 3 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Lalu negatif 1 kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Ini saya tulis 0 gini ya. Oh, hasilnya ini negatif. Oke. Nah, kalau sudah kita beralih ke baris kedua pada matrik B.
Yang pertama, baris kedua pada matrik B kalikan dengan kolom pertama pada inverse matrik A. Jadi min 6 kalikan dengan 2. Hasilnya adalah negatif 12. Selanjutnya 8 kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 8. Berikutnya baris kedua pada matrik B itu kalikan dengan kolom kedua pada inverse matrik A. Jadi min 6 kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah 6. Ditambah 8, saya kasih warna yang berbeda-beda ya biar tahu pasangan-pasangannya. 8 kalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya tinggal dihitung penyelesaian akhirnya. 6 dikurangi 1 adalah 5. Ini min 3. Min 12 ditambah 8. Kita habis pinjem 12, kita kembalikan 8. Nah, masih punya pinjaman kan? Pinjamannya tinggal 5. 6 ditambah 0, 6. Nah, ini adalah hasil dari matrik X. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga teman-teman paham semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi materi tentang determinan dan inverse matrik. Semoga teman-teman semuanya memahaminya. Kalau masih belum paham, silahkan kirimkan pertanyaan di kolom komen atau bisa mengunjungi sosial media Bulailil yang lain. Ya, silahkan untuk memberikan pertanyaan jika teman-teman masih ada pertanyaan untuk materi determinan dan inverse matrik. Teman-teman juga bisa mengunjungi sosial media Bulailil yang tadi ya, untuk melatih dan mengeksplor kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan soal tentang determinan dan inverse matrik. Gak cuma materi itu aja, di sosial medianya Bulailil juga ada latihan soal untuk materi yang lain. Nah, makanya dukung channelnya Bulailil biar Bulailil juga tetap semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Tetap semangat ya, untuk selalu semangat. Terpenting adalah kemauan, bukan kemampuan. Jadi, yuk selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next